Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Pendengar warganet Karisma 90 yang dirahmati Allah. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua dimanapun berada, untuk mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini telah memberikan kita nikmat iman, nikmat nafas, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan tentunya, dan nikmat keberkahan umur yang masih melekat di dalam diri kita. Insya Allah dengan rasa syukur yang kita miliki, Allah akan senantiasa menambah, dan terus menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada seorang manusia sejati yang telah mengangkat kalimatullah la ilaha illallah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Beliaulah baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai umatnya, maka jangan lupa kita untuk senantiasa mengucapkan salawat atas nama Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa mengucapkan salawat atas nama Nabi. Bagaimana kita sebagai umatnya, ketika kita mendengar nama Nabi, bahkan ada ketika apakah mereka belum tahu atau sudah tahu, namun berat untuk mengucapkan salawat atas nama Nabi. Di dalam situasi saat ini, kami menyampaikan dengan topik adalah bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dengan firman Allah yang dijelaskan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurilah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Ketika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Allah akan tambahkan terus. Namun ketika kita tidak pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka ketahuilah azab Allah menanti. Kita diciptakan Allah hati, Allah menciptakan kita telinga, Allah menciptakan kita mata. Adakah kita mempergunakan semua dengan sebaik-baiknya? Ataukah kita menyia-nyiakan? Allah menciptakan semua ini, tidaklah Allah meminta imbalan. Tidaklah Allah meminta kita harus terlalu berlebih-lebihan. Melainkan Allah hanya meminta kita untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah ciptakan kita banyak dicampakkan ke dalam neraka
dari golongan jin dan manusia. Mengapa Allah mencampakkan ke dalam neraka dari golongan jin dan manusia ini? Yang pertama, lahum qulubu la yafqahuna biha. Diciptakan hati, kalbunya, namun hatinya keras. Tidak mau bersyukur. Seolah-olah dia hidup, bahwa di dalam kehidupan ini, ya hebatnya dia hanya karena dirinya. Hatinya keras, tidak mau mendengarkan nasihat. Hatinya kaku. Bahkan ketika melihat kesusahan orang. Dalam situasi saat ini yang kita ketahui bersama. Apalagi dalam situasi pandemi COVID saat ini. Hati kita ketika hati keras tidak mau mengambil simpati kepada orang yang susah. Maka inilah yang ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Bahwa hatinya diciptakan Allah, akan tetapi hatinya keras, tidak dipergunakan untuk menghayati, mengingat Allah, dan semua hal-hal yang berkenaan dengan kebaikan. Dilanjutkan yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diciptakan kedua matanya, akan tetapi matanya buta. Buta dalam arti kata, tidak mau melihat lagi. Baik tentang kebaikan, kebesaran Allah. Membacakan semua nikmat-nikmat Allah. Melihat orang lain yang susah. Bahkan terbalik, senang melihat orang lain susah. Hum azanun la yasma'una biha. Diciptakan kedua telinganya. Akan tetapi telinga ini tidak mau mendengar lagi kalimat-kalimat yang baik. Tidak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Allah. Tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Yang tentu dapat menyelamatkannya. Yang tentu dapat menjadikan ia sebagai seorang yang dermawan. Berbagi. Ketika telinganya pun juga. Walahum azanun la yasma'una biha. Telinganya diciptakan ini tidak lagi dipergunakan untuk mendengar. Dilanjutkan lagi, ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan itu melebihi daripada status hewan, itu sudah keras dan kebal. Ketika khatamallahu ala qulubihim, ditutup hatinya, wa ala sam'ihim, ditutup pendengarannya, wa ala absarihim, ditutup pandangannya. Ketika sudah seperti itu kita semuanya keras juga. Tidak mau mendengarkan lagi tentang kebaikan. Tidak mau lagi melihat kebesaran Allah. Membaca kebesaran-kebesaran Allah. Mendengarkan ayat-ayat, nasihat-nasihat yang baik. Tidak dipergunakan lagi itu semua. Maka kita bisa dikategorikan sebagai hewan. Yang tidak lagi mempunyai rasa kemanusiaan. Pendengar warganet Harisma 90 yang dirahmati Allah. Kembali kepada ujian yang diberikan Allah, tentunya kita sebagai manusia ketika kita bersyukur, tentu ketika ada rezeki kita bersyukur. Ketika rezeki itu sedikit, kita bersyukur. Ketika kita tertimpa musibah, kita bersabar. Ketika kita mendapat kelebihan sedikit daripada orang lain, kita tentu bersabar dan lebih bersyukur. Bersyukur dalam arti yang luas. Allah pun subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam hadits qudsinya. Man lam yarda biqada'i, wa lam yasbir alal bala'i, wa lam tashkur alal na'ma'i, fal khuruju minas sama'i wal ardi, wal yatlub rabbi rabban siwaya. Man lam yarda biqada'i. Kata Allah, barang siapa hambaku yang tidak pernah ridha, tidak pernah menerima akan aturan, akan hukum yang saya berikan kepada mereka di dunia. Walam tashkur ala na'ma'i, yang tidak pernah bersyukur atau menerima atas semua rezeki yang saya berikan kepada mereka. Walam yasbir alal bala'i, yang tidak pernah bersabar atau menerima atas cobaan yang aku berikan, timpakan kepadanya. Fal khuruju minas sama'i wal ardi, silakan kalian keluar dari langit dan bumiku, kata Allah. Wal yatlub rabbi rabban siwaya, dan cari Tuhan lain selain aku, kata Allah. Nah ini, ketika Allah telah mengusir kita
dari langit dan buminya, maka saya rasa tidak ada lagi langit dan bumi lain tempat kita bernaung dan kita berpijak. Ketika kita hanya sekadar dimarahi oleh pemimpin kita, ketika kita dimarahi oleh teman kita, ketika kita dimarahi oleh sahabat kita, maka saya yakin dan percaya beberapa hari ke depan kita datang kembali, kita bertemu mereka, maka insya Allah kita akan bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang memiliki langit dan bumi murka kepada kita, maka tiadalah langit tempat kita bernaung dan tidak ada lagi bumi tempat kita berpijak. Pendengar warganet Harisma 90 yang dirahmati Allah. Dalam situasi saat ini kita kenal adanya pandemi COVID-19 atau virus corona. Dalam situasi saat ini berangsur-angsur ke tahapan kita menghadapi yang namanya dengan new normal. Tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Tidaklah kita hanya menjaga imun saja, kekuatan diri semata, namun diperlukan kita sebagai hal yang mendasar adalah kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di samping kita menjaga imun, kita pun harus menjaga iman. Ketika kita menjaga iman, maka kita pun harus menjaga imun. Dua-duanya sangat berkaitan erat. Ketika kita merasa ragu, maka hendaknya kita senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menjelaskan, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, bagaimana persangkaan hambaku kepada. Ketika kita baik kepada Allah, maka Allah pun baik. Ketika kita perkiraan kita yang lain, maka senantiasalah kita harus berhusnuzon. Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita manusia sudah dijelaskan Allah di dalam firman-Nya kembali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama, minal khauf, ketakutan. Yang kedua, wal ju'i. Minal khauf, ketakutan ini adalah perasaan was-was yang menghantui kita. Ketika kita gelisah dengan adanya kekurangan makanan misalkan. Ketika beberapa waktu yang lalu hampir semua tempat-tempat persediaan ditutup. Kita merasa khawatir, merasa was-was, takut akan kehabisan ketika kita mau berdiam diri. Kekhawatiran itu Allah datangkan, Allah uji kita bahwa benar ujian itu datang dan Allah yang mendatangkan. Ini firman-Nya. Jelas difirmankan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Ketakutan, wal ju'i, rasa lapar. Rasa lapar sendiri, kita beberapa waktu yang silam, kita diuji Allah. Bahkan bulan-bulan yang mulia yang kita lewati. Kita baru melaksanakan puasa Ramadan beberapa waktu yang silam. Rasa lapar yang Allah datangkan yang luar biasa. Namun ketika kita melaksanakan dengan setulus hati, maka semua adalah ibadah yang semuanya merasakan rasa lapar itu tanpa ada perbedaan apakah ia seorang pejabat, apakah ia seorang aparat Polri, aparat TNI, pegawai negeri sipil, nelayan, pedagang, semua merasakan lapar. Itulah ketika kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada saat beberapa waktu yang lalu untuk merasakan rasa lapar sebagaimana dirasakan oleh teman-teman kita yang kelaparan. Sehingga itu ketika di dalam firman ini dilanjutkan lagi, minal khaufi, ketakutan, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta benda. Kehilangan harta benda banyak. Kita mendengarkan di berita-berita adanya banjir yang melanda, adanya peristiwa gempa yang melanda. Tentu tidak jarang banyak daripada teman kita, daripada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang tentu ada yang kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya, bahkan kehilangan perabotan rumahnya, bahkan terancam jiwanya. Ini Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga ujian-ujian itu datang kepada kita
Maka ketika kita bersyukur atas nikmatnya, kita bersabar atas cobaannya, maka Allah akan senantiasa mencurahkan, menambahkan rezeki dan nikmatnya kepada kita. Ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak bersabar, ketika kita mengeluh, terus mengeluh dalam setiap waktu, kita mengeluh dalam kehidupan ini. Entah apa yang kita pikirkan. Tidak pernah bersabar atas cobaan, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Maka yang tadi, wal yatlub rabbi rabban siwaya. Maka silakan kalian cari Tuhan lain selain aku, kata Allah. Allah akan murka. Setelah wanaksin minal amwal wal anfus, Allah uji ada yang kehilangan jiwa. Di dalam situasi pandemik beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang silam, sebelum kita saat ini berhadapan dengan new normal, tentu banyak teman kita, banyak sahabat kita yang meninggal dunia. Menjadi penyebab itu bagaikan adalah Allah menginstal kembali buminya. Allah merestar bumi. Kita bisa melihat situasi saat ini, udara-udara yang kita hirup berbeda daripada udara-udara biasanya. Banyaknya polusi-polusi udara sebelumnya. Pada saat ini kita memandang langit jauh lebih cerah daripada hari-hari sebelumnya. Sehingga ketika adanya mereka-mereka yang meninggal, kita mendoakan mereka. Ketika ada teman kita yang sakit, jangan kita hinakan mereka. Kita dukung mereka, berikan support, berikan semangat, motivasi kepada mereka. Insya Allah imunitas mereka akan terus bertambah. Dan yakinlah, semua yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berkata bahwa kita kebal terhadap satu penyakit. Kita tidak bisa berkata bahwa kita kuat. Kita yang saat ini masih kuat adalah belum ada izin daripada Allah sebagai sang pemiliknya. Tubuh ini, raga ini adalah milik Allah. Kemudian virus pun dalam wujud yang tidak terlihat dengan mata kita adalah milik Allah. Ketika virus ini mau masuk ke dalam tubuh manusia, maka tentu ada izin dari pemilik kedua-duanya. Ketika saya beri contoh, ketika kita memiliki satu kendaraan, teman kita mau meminjam kendaraan ini. Ketika teman itu mau meminjam, kita pemiliknya tidak mengizinkan, maka tentu motor pun tidak akan bisa dipakai oleh teman kita. Tapi ketika kita mengizinkan, maka motor pun akan dibawa oleh teman kita kemanapun ia pergi. Begitupun virus saat ini. Kita yang sehat saat ini adalah pertolongan Allah. Allah masih menjaga kita. Allah masih melindungi kita. Dan insya Allah saya mendoakan kepada seluruh pendengar, kepada seluruh sahabat warganet Harisma 90, kita semua insya Allah akan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama istri, anak, dan keluarga kita tercinta. Kemudian setelah kita diuji Allah wal anfus, kehilangan jiwa, wassamarat, kehilangan buah-buahan. Para petani yang menanam padi, yang menanam tumbuh-tumbuhan, mengalami musim paceklik, kekeringan, tidak ditumbuhi buahnya, bahkan mengalami musim kekeringan di mana-mana. Allah telah menguji. Ketika semua Allah datangkan ujian-ujian ini dari yang pertama tadi, ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan, wabasyiris sabirin, hendaknya kita menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang bersabar siapa? Adalah teman kita, saudara kita yang tertimpa banjir, saudara teman kita yang tertimpa kedukaan, saudara teman kita yang tertimpa kelaparan. Sehingga itu kita harus memiliki empati diri. Kita merasakan bagaimana ketika saya berada pada posisinya dan ketika dia berada pada posisi saya. Insya Allah ketika kita berempati, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita perhatian, empati kepada orang lain, Allah menjelaskan kembali di dalam hadits qudsinya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Allah yang di langit, sementara kita hambanya yang di bumi ini. Ketika yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya.
Sementara orang yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya. Sementara orang-orang kaya memiliki kelebihan harta, berbagi hartanya kepada orang-orang yang susah. Maka akan tercipta rahmat di dalam kehidupan ini. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas orang yang lemah. Orang yang alim malah membodoh-bodohi dengan ilmunya kepada orang yang awam, orang yang tidak tahu. Orang yang memiliki kelebihan harta, malah memperkaya dirinya, menyantap orang-orang miskin. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Pendengar warganet Harisma 90 yang dirahmati Allah. Ketika kita mubashshir sabirin, dilanjutkan ayat ini. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah dan tentu kita semua akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika di dalam kehidupan kita saat ini, kita kadang merasa angkuh daripada pendirian-pendirian yang melekat pada diri kita. Padahal ada pengakuan kita yang sejujur-jujurnya yang sering kita sampaikan, bahkan kita doa. Satu ungkapan itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan yang kita miliki selain kekuatan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sehat, kita sampaikan sakit. Ketika kita mampu, kita sampaikan kita tak mampu. Ketika kita melebihkan, ada kelebihan, kita sampaikan kita kurang. Ketika kita berbalik dengan ada peristiwa yang sebenarnya pada diri kita, tidak sebenarnya, maka Allah menegur kita di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Adakah kita menjadi insan yang seperti itu? Olehnya itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita senantiasa menjaga iman kita, menjaga rasa syukur kita. Insya Allah Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Sebelum saya mengakhiri penyampaian tausiah singkat ini kepada pendengar warganet Harisma 90 sekalian, saya mengambil dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mari di dalam berkehidupan ini kita harus berubah mindset, berubah metode. Ketika kita metode yang lama, ketika berlarut, kita harus meningkat di dalam keimanan. Jangan cuma kita mengupdate, merubah status di media sosial saja, tapi keimanan kita tidak kita update setiap waktu. Ketika saat ini saya memiliki ketahanan seperti ini, besok insya Allah saya akan bertambah lagi, saya akan menambah lagi, saya akan bertambah lagi. Bukankah suatu ketika Rasulullah SAW diriwayatkan, ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar yang pertama, mulut Rasulullah mengucapkan amin 1 kali. Kemudian Rasulullah naik ke tangga mimbar yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin 2 kali. Kemudian Rasulullah naik di tangga mimbar yang ketiga, yang terakhir, Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Setelah Rasulullah selesai melaksanakan khutbah, Rasulullah turun. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali seiring engkau menaiki anak tangga di atas mimbar tadi. Kami melihat tidak ada yang datang kepadamu untuk bertanya. Apakah gerangan sehingga engkau mengucapkan amin 3 kali?" Sahabat keheranan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabat, tidakkah kau mengetahui, tapi saya mengetahui? Tidakkah engkau melihat, tapi aku melihat? Tidak kalian merasakan, namun aku merasakan." Tadi ketika aku mau naik tangga mimbar khutbah yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku untuk meminta aku mengaminkan 3 doanya. Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa isi doa daripada malaikat Jibril tadi?" Apa jawab Rasulullah? Doa yang pertama, "Ya Rasulullah, aminkan doaku. Ya Allah, jangan engkau terima semua amal ibadahnya seorang hamba yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan yang kemarin yang kita lewati, ketika menjelang bulan selesainya,
untuk maju kepada Ramadan selanjutnya tahun depan nanti, dia tidak berubah. Bahkan ia seperti itu. Kita harus berubah. Kita harus memiliki ilmu ulat. Jangan seperti seekor ular. Dari seekor ulat dia berubah menjadi kepompong. Setelah itu dia berubah lagi berganti menjadi seekor kupu-kupu. Yang dia terbang siap menghiasi kemana-mana. Ketika kita hanya bagaikan seekor ular saja. Maka ular meskipun ia berganti kulit. Namanya tetap ular namanya. Sehingga ketika kita yang pertama ini. Ketika malaikat Jibril berdoa. Ya Rasulullah, aminkan doaku. Ketika Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Adakah doa tidak diijabah Allah? Maka doa itu sangat makbul. Diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isi doanya yang pertama tadi. Jangan kau terima semua amal ibadah. Seorang hamba. Yang ketika bertemu dengan bulan puasa, bulan Ramadan keistimewaan. Tidak ada perubahan dan bahkan sama sifatnya. Kembali seperti semula. Yang tidak melakukan amal ibadah apapun. Kemudian yang kedua. Jangan engkau terima ya Allah amal ibadah mereka. Seorang hamba yang ketika mendengarkan namamu Muhammad disebutkan. Dia tidak mau mengucapkan salawat atas namamu. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini yang kedua. Rasulullah mengucapkan amin 2 kali. Kemudian tangga yang terakhir. Doa yang terakhir malaikat Jibril berdoa. Ya Allah. Jangan engkau terima amal ibadah seorang anak. Yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Aminkan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Ketika seorang anak. Ketika di usia ayah ibunya yang begitu tua. Kemudian ia datang. Ia hanya mementingkan temannya. Bahkan ia lebih memilih jalan ke mal-mal. Daripada datang ke rumah orang tuanya yang lebih dekat daripada suatu tempat pariwisata. Ketika orang tuanya masih hidup. Mereka mengabaikan kedua orang tuanya. Adakah kita berpikir sebagai seorang anak. Ketika kita merasa. Saat ini ya Allah usia aku makin lama makin kuat. Sementara ayah ibu kita makin lama jiwanya rapuh. Jiwanya semakin rendah. Jiwanya semakin menurun stamina tubuhnya. Kita semakin muda, ia semakin tua. Ketika pemirsa sekalian, pendengar. Yang mendengarkan saat ini orang tua kita masih hidup. Pulanglah nak ke rumahmu. Bisikkan ke telinga ayah dan ibumu. Sampaikan kepada mereka. Ayah. Tanganmu dulu yang mengazankan aku ketika aku lahir ke alam dunia ini. Tapi tunggu ketika engkau meninggal dunia nanti ayah dan ibuku. Tangan anakmu lah yang akan mengazankan engkau pertama kali. Ketika ayah ibu kita dulu masih kuatnya kita masih kecil. Bukankah ayah ibu kita yang menimang kita. Menggendong kita. Menyanyikan lagu, melantunkan ayat-ayat pengajian sehingga kita tertidur lelap. Olehnya kita kembali kepada orang tua kita bisikkan ke telinga mereka ayah. Tanganmu dulu yang menimang, menggendong aku, menyanyikan aku, mengajikan ke telingaku hingga aku tertidur lelap. Tunggu ketika engkau meninggal dunia wahai ayah dan ibu. Tangan anakmu inilah yang akan bergantian mengangkat jenazahmu untuk dimakamkan ke liang kuburmu. Ketika orang tua kita saat ini usianya sudah semakin tua. Tidak bisa berjalan lagi. Bisik ke telinga mereka. Wahai ayah dan ibuku. Tanganmu dulu yang memapa. Merangkul aku. Menggendong aku di belakang ketika aku mau berjalan kemanapun aku pergi. Di saat ini engkau pun ayah sudah lumpuh tidak bisa berjalan. Bergantian ayah dan ibu. Pundak anakmu inilah. Engkau naiklah ke belakang, aku akan merangkulmu, membawamu kemanapun engkau pergi. Adakah kita demikian? Atau kita sebagai anak malu? Jangan sampai orang tua kita berkata, ya Allah anakku malu ya Allah. Anakku malu mengakui aku sebagai ayah dan ibunya. Anakku malu mengurusi aku. Bahkan ketika aku sakit yang mengurusku adalah orang lain. Ketika aku meninggal dunia yang mengantarkan aku orang lain. Bahkan yang mengazankan aku adalah orang lain. Semoga kita semua terhindar daripada doa malaikat Jibril tadi. Yang diaminkan Rasulullah. Dan insya Allah kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha.
Titip doa kepada orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saya doakan untuk semuanya. Rabbighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbawna saghara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ketika kesimpulan selanjutnya adalah jangan lupa kita ketika Allah memberikan kita nikmat tubuh yang sehat, pemikiran yang sehat, tentu kita barengi dengan rasa-rasa syukur keimanan yang kita terus perkuat untuk meyakinkan bahwa semua yang datang dari Allah dan Allah lah yang maha menjaga kita. Kemudian kesimpulan saya yang terakhir adalah mari kita jaga ukhuwah kita, persaudaraan kita tanpa memiliki ras, tanpa membedakan ras, keturunan, budaya, suku, bahkan agama. Jangan kita beda-bedakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah menjelaskan di dalam firman ini bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam saja, bukan. Tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Telah aku ciptakan kalian bersuku-suku. Telah aku ciptakan kalian berbeda budaya, bangsa, bahkan agama. Untuk apa perbedaan ini yang Allah ciptakan? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Inilah sekelumit apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah ada manfaatnya bagi seluruh pendengar, bagi seluruh sahabat, warganet Harisma 90 yang dirahmati Allah. Kami tutup dengan ucapan selamat. Sebentar nanti jajaran kepolisian Republik Indonesia dimanapun berada akan berusia 74 tahun, di mana masa baktinya di negara ini kepada seluruh masyarakat. Insya Allah dengan usia yang 74, insan Polri ini akan menjadi insan yang senantiasa meneduhkan, menjadi pengayom, menjadi pelindung masyarakat, yang dapat menjadi insan yang terus dipercaya dimanapun ia berada. Sesuai dengan firman Allah yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari golongan kalian manusia yang menyerukan, menghimbau, menyampaikan, bahkan tidak segan-segan aparat Polri ini untuk menghentikan semua tindakan kejahatan dan kemungkaran di atas permukaan bumi ini. Agar apa? Agar menjadi orang-orang yang beruntung. Olehnya itu, kami mengharapkan kepada usia Polri yang nanti ke-74, Polri akan terus menjadi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat di seluruh pelosok negeri, negara Republik Indonesia ini. Insya Allah akan mendatangkan keamanan dan keberkahan negeri ini. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Saya tutup dengan doa keberkahan Al-Quran. Maka mari bersama-sama ketika teman pendengar yang lagi berada di dalam kendaraan atau yang lagi mendengarkan radio pada channel Harisma 90 ataupun warga net yang lagi melihat di FB yang lagi live saat ini, mari kita bersama-sama melantunkan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengungkan, Al-Quran yang kita dengarkan, insya Allah akan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma
nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang benar di dalamnya, diambil semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang salah atau ada yang keliru atau ada yang khilaf, maka kami mohon maaf sebagai manusia, tidaklah luput dari salah dan lupa. Al-insanu makhallu khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Salam santun selalu dari saya, Ibda Muhammad Atmal Fauzi, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu, Kapolsek Bumi, Polres Gorontalo Kota, Polda Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.